Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok front end developer dengan study case yaitu perilaku dan kode etik dari front end developer. Itu adalah study case kami. Oke, sebelumnya kami berkelompok, kami ada Hamka Zainul Ardi dengan anggota kelompok saya sendiri Hamka Zainul Ardi dengan ada Habib Rafai, ada Kon Sambi Riza dan ada Afril Nur Adi Pratama. Nah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari analisis kode etik dan perilaku di karir front end developer. Nah, di sini kita akan memahami tanggung jawab intelektual, keamanan sisi klien, transparansi antarmuka untuk menciptakan pengalaman pengguna yang etis dan profesional. Next, slide ini akan dijelaskan oleh Um, this teman saya. this is like it's not like what is interface is so important. We have 2 points. The first point is key interaction points. UI user interface is the digital face and the primary medium of interaction between users and the system. Good design simplifies access and build trust. The second is client-side control, where help front-end developers manage the layout, flow, and visual functionality. They have complete control over how information is displayed and consumed by user. A poorly designed interface is not just an aesthetic issue. It can subconsciously manipulate user decision and undermine the credibility of the system. Next. And this is straight on the side client. We have three. The first is cross-site scripting. It's an attack where hackers insert malicious script into trusted website. This often occurs because the front end failed to validate input or sanitize data, allowing sensitive user data to be compromised. The second is click checking. This technique divides user by hiding actual interface element behind a transparent layer. Users believe they clicking a secure button, but in fact they triggering a malicious action. The third is dark patterns. UI design that manipulate psychology. Example include hiding subscription fees, making the cancel button invisible, or forcing an opt-in without explicit consent. Oke, selanjutnya pilar etika satu, integritas dan privasi. Pertama, integritas visual, di mana menyajikan informasi secara jujur, lugas, dan tidak menyesatkan. Elemen UI tidak boleh dirancang untuk menipu atau membingungkan. Yang kedua, menghormati privasi, di mana front-end developer sering memiliki akses ke input form dan aktivitas cookies. Kedua, pengumpulan data harus dilakukan dengan persetujuan yang eksplisit dari pengguna. Selanjutnya, pilar etika 2, transparansi dan keamanan. Transparansi sistem memberikan kejelasan kepada pengguna tentang bagaimana data mereka diproses oleh fitur tertentu. Syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi harus mudah diakses dan dibaca, bukan disamarkan dengan font kecil. Keputusan yang diambil pengguna harus dilakukan secara sadar tanpa paksaan antar muka. Yang kedua, keamanan sisi klien. Keamanan bukan hanya tugas backend, tetapi frontend adalah gerbang pertama pertahanan. Tidak menyimpan token akses, kata sendi, atau data identifikasi diri secara sembarangan di penyimpanan peramban. Kesalahan kecil di front end beresiko memicu pelanggaran data massal. Pilar ketiga, aksesibilitas dan inklusivitas. Desain untuk semua orang, aplikasi digital diwajibkan dapat digunakan oleh semua kalangan, tanpa memandang keterbatasan fisik maupun perangkat. Visual kontras, pemilihan warna yang ramah bagi penderita buta warna, penyedia deskripsi teks pada gambar untuk alat membaca layar, memastikan aplikasi dapat dioperasikan penuh tanpa menggunakan mouse.
Oke, selanjutnya itu ada aturan main praktik desain UI UX. Ada 4 aturan main. Yang pertama adalah anti-dark pattern, yaitu dilarang keras menyembunyikan tombol batal, menukar fungsi warna tombol, atau mendesain jebakan navigasi. Kemudian yang kedua ada transparansi harga, menampilkan biaya, pajak, atau harga langganan secara penuh di awal aliran atau di awal flow antarmuka, bukan sebagai kejutan di akhir transaksi. Yang ketiga yaitu consent banner jujur. Penggunaan cookies wajib menggunakan banner persetujuan yang jelas. Tidak boleh merancang banner yang memaksa pengguna langsung klik setuju semua. Yang keempat adalah opsi output option out option out mudah. Pengguna harus diberikan kebebasan dan kemudahan untuk keluar dari langganan email. Next. Selanjutnya adalah aturan main teknis dan standar web. Ada 4 juga. Yang pertama, proteksi penyimpanan. Dilarang menyimpan data sensitif seperti token JWT tanpa kadaluarsa, kata sandi, dan data medis di dalam local storage. Yang kedua adalah standar WCAG, yaitu pengembang atau developer wajib mematuhi panduan Web Content Accessibility Guidelines dalam setiap perancangan elemen HTML dan CSS-nya. Yang ketiga adalah pengujian menyeluruh UI wajib diuji cross browser atau dan cross device testing untuk namun juga yang low end. Kemudian ada yang keempat yaitu optimasi performa, ukuran bundle size, aset dan pustaka JS harus dioptimalkan. Aplikasi yang berat dan lambat sangat merugikan pengguna yang memiliki keterbatasan kuota atau sinyal. Next. Membangun budaya profesionalisme. Menghindari plagiarisme antarmuka, dilarang menyalin elemen desain pihak lain tanpa izin. Pengembang harus selalu memastikan kepemilikan lisensinya. Kemudian menolak manipulasi psikologis, tidak menciptakan rasa urgensi palsu, seperti menampilkan notifikasi hanya tersisa 1 kamar atau 1.000 orang sedang melihat produk ini. Kemudian pelaporan celah keamanan atau bug memiliki kewajiban moral untuk segera melaporkan kelemahan sistem yang ditemukan kepada manajemen. Next. Baik, selanjutnya adalah mekanisme penegakan organisasi. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu pelaporan, yang kedua investigasi, ketiga penindakan, dan yang keempat itu adalah tindak lanjut. 3, 4 flow ini itu saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu pelaporan, ini menyediakan saluran yang aman dan rahasia. Kedua ada investigasi, ini proses mengumpulkan bukti teknis dan analitik secara objektif oleh tim kepatuhan. Yang ketiga itu ada penindakan, ini adalah pemberian sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, wajib pelatihan etika ulang, hingga keputusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut, yaitu evaluasi prosedur standar pengembangan SOP. Nah, di next slide yaitu kita akan melihat dampak positif dari penerapan etika dari bar ini. Yang pertama itu ada kepercayaan pengguna yang pastinya ini sangat tinggi, dan penurunan risiko hukum itu tentunya sudah efektif, dan keamanan data atau XSS ini aman, dan kualitas tim produk itu harus solid. Nah, kesimpulan dari presentasi ini ya adalah, atau kesimpulan dari dampak yang didapatkan, yaitu penerapan kode etik dan perilaku menjauhkan organisasi dari ancaman hukum serta tuntutan privasi tentunya, sekaligus menciptakan landasan loyalitas pengguna jangka panjang karena merasa aman dan dihormati oleh pihak perusahaannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok front end dengan study case front end developer. Terima kasih, karena membangun ekosistem web yang aman, inklusif, dan beretika dimulai dari komitmen pada setiap baris kode pertama di sisi front end. Saya Hamka Sinul Ardi dengan Habib Rafi'i, dengan Konsampi Riza, dan Afril Nur Adi Pratama
mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.